Ucapan selamat datang dan beribadah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami atas nama Majelis Jemaat GPIB Sola Gracia Bogor mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah keluarga Rabu 11 Agustus 2021. Kami menyambut kehadiran saudara sekalian dengan penuh sukacita dalam ibadah keluarga. Walaupun masih secara online, kiranya kesetiaan Bapak, Ibu, dan Saudara beribadah kepada Allah menjadi ungkapan syukur bagi kemuliaannya kini dan selamanya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bersama-sama kita akan masuk pemberitaan firman. Mari kita satukan hati untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sampai hari ini dan dapat berkumpul kembali dalam ibadah keluarga secara online. Kami memohon dengan penuh kerendahan hati di hadirat-Mu. Sebagai jemaat-Mu, kami hendak bersekutu, memuji, memuliakan, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu berdiam di dalam setiap hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami renungkan sebentar lagi, tidaklah sekedar kami dengar, tapi kami dapat mengerti, serta melakukannya di sepanjang hidup kami. Berkati dan layakan hamba-Mu Tuhan, agar dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab pada sore hari ini dari Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai dengan 34 yang mengatakan, dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali pada ibadah hari ini. Kiranya kita tetap berada dalam kondisi sehat dan kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, pembacaan Alkitab
pada sore hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai dengan 34. Pada pasal yang ketujuh ini menceritakan mengenai pembelaan Stefanus di dalam sidang Mahkamah Agama Yahudi. Di pasal sebelumnya menceritakan tuduhan terhadap Stefanus, yang salah satunya menghujat Nabi Musa, yaitu pada pasal 6 ayatnya yang ke-11. Pada bacaan ayat 30 sampai 34 ini mengisahkan panggilan Musa untuk membebaskan bangsanya dari jerat kekuasaan Firaun di tanah Mesir. Panggilan itu terjadi pada Musa berada di padang gurun. Saat itu Tuhan menyatakan dirinya melalui nyala api yang keluar dari semak duri. Tuhan menyuruh Musa menanggalkan kasutnya, karena tempat ia berdiri saat itu adalah kudus. Perintah Allah itu memperlihatkan bahwa tempat di mana Allah hadir adalah kudus. Kisah Musa ini diceritakan kembali oleh Stefanus untuk menyatakan bahwa Tuhan hadir di mana saja, bukan hanya di bait Allah. Panggilan Tuhan terhadap Musa bertujuan agar Musa menyelamatkan bangsanya ini, memperlihatkan bahwa Tuhan setia memelihara umatnya yang menaruh percaya kepadanya. Telinganya terbuka mendengar keluh kesah mereka. Allah menyelamatkan umatnya dari penindasan dunia ini tepat pada waktunya. Dan untuk karya yang hebat itu, Allah melibatkan orang pilihannya sehingga karya dan kasih-Nya nyata bagi umatnya. Dari cerita Stefanus dan Musa, kita percaya bahwa Allah selalu menyatakan kepeduliannya bagi umatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema pada ibadah hari ini adalah Allah peduli. Arti peduli itu sendiri adalah suatu sikap dan tindakan nyata memperhatikan. Allah selalu peduli dan senantiasa tergerak oleh belas kasihan. Allah tidak pernah terlalu sibuk untuk kita atau lalai terhadap anak-anaknya. Ia sangat mengetahui keadaan dan permasalahan yang kita alami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasus COVID beberapa waktu yang lalu mengalami peningkatan yang drastis. Dari 6.000 kasus per hari menjadi 50.000 kasus per hari di Indonesia. Sehingga hampir semua rumah sakit penuh, termasuk di rumah sakit di mana tempat saya bekerja, banyak karyawan, dokter yang terpapar atau positif COVID. Apalagi pada waktu itu kita mendengar kabar berita duka cita mengenai kerabat, saudara, sahabat, rekan terkasih meninggal karena COVID-19. Hal itu kadang membuat kita merasa cemas, khawatir, dan takut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hidup yang saya atau kita lalui terkadang merasa berat untuk dijalani. Seringkali masalah datang setiap hari dalam kehidupan kita. Terkadang kita putus asa menjalani kehidupan ini. Namun, ketika merefleksi semuanya, pada kenyataannya Allah Sang Pencipta tidak membiarkan kita berjalan sendiri dan hilang daripadanya. Kepedulian Tuhan ditunjukkan lewat putranya, Yesus Kristus. Dia mengirim putranya untuk menuntun dan membimbing kita supaya tidak terlepas darinya. Mungkin kita masih bertanya, kalau Allah peduli kepada kita,
mengapa Dia tidak memberikan kesenangan dalam hidup kita? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa pandemi virus corona mengakibatkan dampaknya yang di luar kendali manusia. Ada banyak kehilangan, ada banyak kerugian yang dialami, ada yang kehilangan sumber pendapatan dan berkurangnya sumber penghasilan. Pergumulan atau masalah yang diizinkan Tuhan bukanlah tanpa arti dan makna. Allah mengizinkan pergumulan atau masalah dalam hidup bukan karena hukuman bagi kesalahan-kesalahan kita atau kita pantas mendapatkannya. Namun, pergumulan atau masalah diizinkan Tuhan untuk menguji kekuatan kita dalam menjalani hidup kita. Allah menguji karena Allah ingin kita kuat dan tetap berpegang kepada Allah. Allah bukan menghukum kita, melainkan Ia memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu menjalani hari-hari esok dengan lebih kuat dan tetap berpegang teguh kepadanya. Kepedulian Tuhan ditunjukkan juga melalui keteladanannya agar kita memiliki rasa belas kasihan kepada orang yang membutuhkan. Dengan belas kasihan yang kita miliki akan senantiasa mendorong kita untuk peduli, bermurah hati, serta melakukan aksi bagi sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa Allah melihat, Allah peduli pada siapapun kita pada hari ini. Seperti dikatakan dalam Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-34 yang sudah kita baca tadi, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong kita. Karena itu, saat keadaan menekan hidup kita, berserulah memanggil nama Tuhan dan datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua. Amin. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada sore hari ini yang menguatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami sebagai anak-anak dan sebagai jemaat-Mu. Engkau Allah yang peduli atas setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kami, juga dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih ada. Tuhan sertai pemimpin-pemimpin kami dalam menyelesaikan situasi pandemi ini, agar dapat berjalan lancar seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk semua tenaga medis dan non-medis yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami mohon berikan kekuatan dan ketabahan dalam menjalankan tugasnya. Ya Bapa, kami berdoa untuk persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja, baik yang berada dalam kelompok pelayanan terkecil dan di lingkungan pelayanan kategorial, hingga kami para presbiter dan para pendeta, kiranya Engkau yang menyertai dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Terlebih kami berdoa untuk pendeta Lucewemai Patinama, beserta suami dan anak. Engkau memberkati dan menyertai dalam kehidupannya hari lepas hari untuk menjadi berkat bagi semua orang. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat dan simpatisan GPIB Sola Gracia Bogor yang bertambah usia, yang lanjut usia, janda, duda, yatim piatu, dan yang jauh dari keluarga. Kiranya Engkau tetap menyertai dalam kehidupan mereka hari lepas hari
untuk tetap setia dan takut akan Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Engkau tetap menyertai dan memulihkan Bapak dan Ibu semua. Kami juga berdoa bagi kami semua jemaat-Mu yang hadir saat ini. Kiranya di sepanjang minggu ke depan, Tuhan terus memberikan kesehatan, kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan berdasarkan 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdiri untuk berdoa persembahan yang dikumpulkan. Ya Bapa, kami berterima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu. Ya Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan ini. Kami mohon terimalah ya Tuhan sebagai ungkapan syukur atas berkat yang Engkau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.